Pertama, siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan 6 butir telur. Selanjutnya aku menambahkan 180 gram gula pasir, 1 sendok teh SP ataupun ovalet ya. Kemudian ini akan dimixer dengan kecepatan paling tinggi sekitar 10 menit sampai adonannya kental, putih, dan berjejak. Oh ya, untuk gulanya ini aku hanya pakai 180, tapi kalau kalian suka manis bisa ditambah ya. Setelah adonannya kental, putih, dan berjejak seperti ini contohnya, bisa dimatikan terlebih dahulu mixernya. Lanjut di sini aku akan menambahkan tepung terigu. Nah, untuk tepung terigu ini sebaiknya diayak terlebih dahulu ya. Tambahkan 180 gram tepung terigu, kemudian aku menambahkan 1 saset susu bubuk. Nah, ini akan diayak terlebih dahulu agar tidak ada adonan yang bergerindil ya. Selanjutnya, jika adonan sudah selesai diayak, sekarang bisa ditambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini akan kembali dimixer dengan kecepatan paling rendah, tapi sebelumnya ini akan diaduk terlebih dahulu ya, agar tepungnya tidak berterbangan. Nah, jika sudah ini bisa dimixer dengan kecepatan paling rendah dan nggak usah lama-lama sampai tercampur saja. Nah, jika sudah tercampur seperti ini bisa dimatikan kembali mixernya. Lanjut sekarang akan ditambahkan 1 saset santan instan atau 1 bungkus ya. Kemudian aku menambahkan 3 sendok makan air dan ini diaduk atau dicampur. Selanjutnya jika sudah santannya bisa langsung dituangkan saja. Dan ini kembali dimixer dengan kecepatan paling rendah, nggak usah lama-lama, cukup sampai tercampur saja ya. Nah, jika sudah tercampur, sekarang bisa dimatikan kembali mixernya. Kemudian di sini aku akan menambahkan 100 ml minyak goreng. Dimasukkan semuanya, kemudian ini kembali dimixer sampai tercampur saja dan nggak usah lama-lama. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa dimatikan mixernya dan disisihkan ya. Lanjut ini akan kembali diaduk, aku akan mengaduknya menggunakan spatula agar lebih tercampur ya. Dan pastikan tidak ada adonan minyak yang mengendap di bagian bawah. Nah, untuk tekstur adonannya seperti ini sudah cukup, sekarang bisa langsung dibagi saja adonannya. Bagi adonan menjadi 6 bagian atau 6 mangkok dengan berat yang sama ya, bisa ditimbang. Kemudian ini akan langsung diberi pewarna. Yang pertama ini pewarna ungu, biru, kuning, hijau, orange, dan warna merah ya. Dan untuk pewarnanya ini yang merek kupu-kupu. Untuk mereknya bebas terserah ya. Lanjut untuk loyangnya ini ukuran 20 cm x 20 cm dan tinggi 7 cm. Kemudian untuk alasnya ini dengan kertas roti yang sudah diolesi dengan minyak goreng secukupnya. Untuk bagian pinggirnya nggak perlu pakai minyak ataupun margarin ya. Jadi biasa aja. Selanjutnya ini bisa dituangkan adonan yang pertama warna ungu, kemudian diratakan. Nah, jika sudah ini bisa langsung dikukus saja. Sebelumnya kukusan harus sudah dipanaskan terlebih dahulu dan airnya sudah benar-benar mendidih ya. Kemudian dimasukkan adonannya dan ini ditutup. Kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung ke kecil. Nah, ini setelah 10 menit kemudian bisa dibuka. Selanjutnya bisa langsung dituangkan adonan yang warna biru dan ini kembali dikukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung ke kecil, begitu seterusnya sampai adonannya selesai ya. Nah, setelah adonannya selesai, kemudian kembali dikukus selama 25 menit ya. Nah, ini yang warna hijau, warna kuning, warna orange, dan ini warna merah. Kemudian kukus kembali selama 25 menit. Nah, hasilnya setelah matang, adonannya seperti ini, bisa dites tusuk. Selanjutnya jika sudah, ini akan didiamkan sampai adonannya menjadi suhu ruang. Nah, jika sudah suhu ruang bisa disisir bagian pinggirnya dengan spatula, hati-hati ya. Selanjutnya ini bisa langsung dikeluarkan saja.
Saat dikeluarkan dari loyang ini mudah banget dan untuk hasilnya ini beneran empuk banget dan lembut banget, kalian wajib mencobanya. Lanjut ini bisa langsung dipotong-potong saja. Dan setelah dipotong-potong, kuenya dapat sekitar 36 potongan, hasilnya banyak banget dan ini juga cakep banget warnanya. Lanjut ini bisa langsung dimasukkan saja ke dalam plastik OPP. Untuk plastik OPP ukuran 7 cm, tapi ini agak sedikit dipotong ya bagian atasnya agar hasilnya lebih cantik, jadi nggak terlalu panjang ya. Nah, jika sudah selesai semua, sekarang untuk bagian atasnya akan diberi whipped cream. Untuk resep whipped creamnya sudah pernah di-share di resep sebelumnya, tapi nanti akan aku taruh linknya di kotak deskripsi ya. Selanjutnya untuk selainya, ini aku pakai selai stroberi. Kemudian pakai Goriorio yang sudah di blender. Lanjut ini aku pakai keju yang sudah diparut. Selanjutnya aku pakai crumble matcha. Nah, yang ini aku pakai selai nanas. Untuk toppingnya bebas ya, terserah. Nah, selanjutnya untuk bagian atas ini bisa diberi whipped cream kembali atau secukupnya saja. Kemudian bisa diberi topping. Ini ada topping strawberry, topping Goriorio, dan ada topping permen Yupi. Kemudian ada coklatos dan ada permen biskuit. Untuk topping sesukanya aja atau bebas ya, terserah. Nah, untuk hasilnya ini beneran cakep banget dan cantik banget. Kalian wajib mencobanya dan untuk rasanya ini enak dan lembut banget. Kalian wajib mencobanya. Kalau mau buat ide jualan ini pasti bakalan laris banget. Dan ternyata bikinnya mudah banget kan, nggak bakalan ribet. Dan hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp58.500. Ini bisa jadi ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Dan untuk modal persatuannya Rp1.625 bisa dijual dengan harga Rp2.500 atau Rp3.000 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing. Selanjutnya untuk penyimpanannya ini bisa dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup seperti box donat, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya. Dan untuk whipped creamnya ini tahan seharian. Dan terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil. Pertama siapkan 10 buah roti tawar. Nah, untuk roti tawarnya ini akan dipotong bagian pinggir-pinggirnya ya. Selanjutnya jika bagian pinggir roti tawar sudah dipotong-potong, ini akan diambil satu roti tawar. Lanjut ini akan diberi selai, bisa pakai selai stroberi atau selai apapun ya. Nah, ini aku pakai glaze yang rasa coklat. Kemudian ratakan ke semua permukaannya. Nah, jika semua permukaannya sudah rata, sekarang bisa ambil satu roti tawar dan ini ditutupkan di bagian atasnya ya. Nah, ini aku beri contoh kembali, ambil satu roti tawar, kemudian diisi dengan glaze atau dengan selai apapun, dan ini diratakan ke semua permukaannya. Lanjut, jika sudah rata, bisa ditutup kembali dengan roti tawar. Dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semua, dapat sekitar 5 tumpuk roti tawar. Lanjut, jika sudah, untuk roti tawarnya ini diambil satu tumpukan, kemudian ini bisa langsung dipotong saja. Bisa dikira-kira terlebih dahulu ya, agar nanti besarnya sama. Lanjut, jika sudah ini bisa langsung dipotong saja. Satu tumpukan roti tawar ini dipotong menjadi 9 bagian. Bisa sambil ditata terlebih dahulu ya, agar hasilnya nanti sama rata. Nah, jika sudah hasilnya cantik banget seperti ini dan lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, hasilnya seperti ini jika sudah selesai dipotong-potong semuanya. Selanjutnya ini aku ambil satu tumpukan roti tawar. Kemudian ini bisa diisi dengan whipped cream. Untuk resep whipped cream sudah pernah di-share di resep sebelumnya ya.
Kemudian jika sudah ini bisa langsung ditumbuk saja dengan roti tawar. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian jika mau pakai glaze untuk pengganti whipped creamnya juga bisa banget ya. Bisa direkatkan dengan glaze coklat dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semua, dapat sekitar 22 potongan mini cake dan ini masih ada sisa satu tapi ini nggak digabung ya, jadi biarkan saja. Lanjut untuk plastiknya, ini aku pakai plastik yang biasa buat risoles atau sosis Solo ya. Ukurannya sekitar 8 x 18 cm, tapi ini dipotong kembali agar hasilnya lebih kecil. Nah, jika sudah selesai semuanya, untuk bagian atas ini akan diberi dengan whipped cream. Berikan whipped cream ke semua permukaannya sampai rata. Nah, jika sudah, untuk bagian atasnya ini bisa diberi topping. Nah, ini aku pakai topping gula palem. Lanjut untuk topping selanjutnya, ini aku pakai Goryo-Rio yang sudah di blender. Nah, untuk yang warna merah ini aku pakai crumble red velvet. Selanjutnya ini aku pakai crumble matcha atau crumble green tea ya. Hasilnya cantik banget. Nah, untuk topping selanjutnya yang Goryo-Rio ini diberi Goryo-Rio secukupnya saja. Kemudian pakai mesis, kemudian pakai buah kiwi, dan pakai crispy ball. Nah, untuk toppingnya ini bebas ya, sesuai selera saja mau diberi topping seperti apa. Nah, hasilnya ini cantik banget, kalian wajib mencobanya dan untuk rasanya pun ini enak banget. Dan hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp25.500, ini bisa jadi ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Modal per satuannya Rp1.159. Ini bisa dijual dengan harga Rp2.500 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil. Di sini sudah aku siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur. Selanjutnya aku menambahkan 120 gram gula pasir. Kemudian aku menambahkan setengah sendok teh SP. Ini bisa diganti ovalet ya. Lanjut ini akan dimixer dengan kecepatan tinggi selama 7-8 menit sampai adonan menjadi kental, putih, dan berjejak. Nah, contohnya seperti ini sudah kental, putih, dan berjejak. Sekarang bisa dimatikan mixernya. Selanjutnya aku menambahkan 120 gram tepung terigu protein sedang, kemudian aku juga menambahkan 30 gram coklat bubuk, dan ini akan diayak agar adonannya menjadi lebih halus ya. Lanjut ini akan langsung dimixer, tapi ini akan diaduk terlebih dahulu agar tepung dan coklat bubuknya ini tidak berterbangan ya saat dimixer nanti. Dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur saja, jadi nggak perlu lama-lama. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, bisa langsung dimatikan mixernya. Kemudian jika sudah, sekarang bisa ditambahkan 100 ml minyak goreng. Kemudian aku juga menambahkan 1 saset SKM coklat. Nah, ini akan kembali diaduk menggunakan spatula saja sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya. Selanjutnya jika sudah, di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm dan ini alasnya sudah dialasi dengan kertas roti ya. Kemudian dituangkan semuanya. Selanjutnya ini bisa diratakan untuk bagian atasnya. Jika sudah, ini bisa dihentak-hentakkan agar udara yang terperangkap bisa keluar ya. Lanjut, sekarang bisa langsung dikukus saja. Dan untuk air kukusannya ini sudah benar-benar mendidih. Kukus dengan api sedang selama 25 menit dan untuk tutup pancinya dialasi dengan serbet ya. Nah, ini setelah 25 menit sudah matang. Hasilnya seperti ini. Lanjut ini akan didiamkan terlebih dahulu hingga adonannya atau cake-nya ini menjadi suhu ruang. Nah, jika cake-nya sudah suhu ruang, sekarang bisa dikeluarkan dari loyang. Nah, untuk tekstur cake-nya ini lembut dan empuk banget ya. Kalian wajib mencobanya dan rasanya juga ini enak banget, nggak terlalu manis, jadi nanti pas banget dipadukan dengan whipped cream-nya. Kemudian untuk
cetakannya atau ringnya ini ukuran 3 cm. Jadi kalau mau pakai cetakan ring seperti ini bisa banget dengan ukuran 3 cm, atau kalau mau dipotong-potong juga bisa banget ya. Bebas sesuai selera saja. Dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai, totalnya dapat sekitar 36 cake potong. Lanjut, jika sudah, ini akan diambil satu, kemudian akan dipotong bagian tengahnya ya. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya ini akan diisi dengan whipped cream. Untuk resep whipped creamnya sudah pernah di-share, nanti akan aku taruh linknya di kotak deskripsi. Nah, untuk memberikan whipped creamnya ini nggak usah yang terlalu banyak, secukupnya saja. Kemudian bisa langsung ditutup saja. Nah, untuk plastik OPP-nya ini yang ukuran 8 kali 18 cm, tapi ini dipotong agar hasilnya lebih kecil. Selanjutnya jika sudah, bagian atasnya juga bisa diberi whipped cream atau bisa disesuaikan saja ya. Nah, untuk plastiknya ini aku pakai yang biasa buat plastik risol atau plastik sosis Solo ya. Jadi bisa disesuaikan saja untuk plastiknya. Kemudian ini aku beri selai stroberi dan juga aku beri stroberi ya. Lanjut untuk topping yang selanjutnya ini aku beri Goriorio yang sudah di blender. Kemudian untuk topping selanjutnya ini aku pakai kacang tanah yang sudah disangrai dan di blender agar hasilnya lebih halus. Dan untuk bagian atasnya ini aku beri whipped cream secukupnya saja. Lanjut untuk topping selanjutnya aku pakai stroberi dan buah kiwi. Dan ini toppingnya bisa diselang-seling ya, jadi sesuai selera saja. Nah, untuk hasilnya dapat sekitar 36 cake potong Thailand yang lagi viral sekarang. Untuk rasanya ini enak banget, dijamin ini cake-nya empuk dan lembut banget. Kalian wajib mencobanya, dan kalau mau buat ide jualan ini pasti bakalan laris banget. Dan hanya dengan modal kurang lebih Rp41.200. Ini bisa jadi ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Modal persatuannya Rp1.144. Ini bisa dijual dengan harga 2.500 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing saja. Nah, ini akan aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk rasa cake-nya ini nggak terlalu manis, jadi pas banget dipadukan dengan whipped cream, kemudian dengan selai stroberinya yang pastinya enak banget. Nah, kalau mau dikemas ini bisa pakai Mika Burger. Bisa diisi 5 atau diisi 6 ya per mikanya. Untuk harganya bisa disesuaikan saja. Dan hasilnya cakep banget. Dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur. Selanjutnya aku menambahkan 200 gram gula pasir. Kemudian ini akan dimixer dengan kecepatan sedang sampai telur dan gulanya ini tercampur rata atau sampai adonannya menjadi pucat. Selanjutnya setelah adonan menjadi pucat, sekarang bisa ditambahkan 1 sendok teh SP atau bisa pakai ovalet. Lanjut ini kembali dimixer dengan kecepatan tinggi sekitar 7-8 menit ya. Atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing saja. Mixer sampai adonan kental putih dan berjejak. Nah, seperti ini sudah cukup, bisa dimatikan mixernya. Lanjut, jika sudah, sekarang bisa ditambahkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Untuk menambahkannya ini bisa bertahap. Lanjut, jika sudah, ini kembali dimixer dengan kecepatan rendah saja sampai semuanya tercampur saja, nggak usah lama-lama ya.
Selanjutnya jika adonan sudah tercampur rata, sekarang bisa ditambahkan 220 ml susu cair. Untuk susu cairnya ini aku pakai 1 saset susu bubuk ditambah dengan air dan totalnya 220 ml ya. Kemudian ini kembali di mixer dengan kecepatan rendah saja sampai semuanya tercampur saja, nggak usah lama-lama. Kemudian bisa ditambahkan 180 ml minyak goreng. Ini kembali di mixer dengan kecepatan rendah saja. Jadi untuk nge-mixernya ini nggak perlu lama-lama ya. Yang penting tercampur saja. Jika sudah tercampur rata, sekarang akan diaduk kembali menggunakan spatula. Dan pastikan tidak ada tepung atau minyak yang mengendap di bagian bawah. Selanjutnya jika sudah, ini akan dibagi menjadi dua. Bagi menjadi dua dengan sama rata beratnya. Selanjutnya salah satu adonannya ini akan diberi 20 gram coklat bubuk. Ini diayak agar hasilnya lebih halus ya, jadi nanti lebih mudah saat diaduk. Selanjutnya jika adonannya mau diberi tambahan pasta coklat, ini juga bisa banget agar nanti hasil warnanya lebih cantik ya. Nah, di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm dan sudah dialasi dengan kertas roti. Untuk yang adonan satunya ini nggak diberi pewarna ya, jadi warnanya putih. Lanjut ini bisa langsung dikukus saja dan untuk air kukusannya ini harus sudah benar-benar mendidih ya. Kukus selama 25 menit dengan api sedang dan untuk tutup pancinya ini dialas dengan serbet ya agar nanti airnya tidak menetes. Nah, setelah 25 menit hasilnya sudah matang. Untuk bagian atas memang agak sedikit bergelombang ya, nggak apa-apa. Selanjutnya ini akan aku biarkan terlebih dahulu sampai adonannya menjadi suhu ruang. Nah, jika sudah suhu ruang ini bisa langsung dipindahkan saja. Lanjut untuk olesannya atau krimnya, ini aku pakai buttercream. Nah, untuk resep buttercream sudah pernah di-share ya, nanti akan aku taruh linknya di kotak deskripsi. Ini diberi secukupnya aja, tapi kalau mau lebih banyak juga boleh banget ya. Nah, untuk resep buttercreamnya ini aku hanya pakai setengah resep saja. Nah, ini bisa dipotong menjadi dua. Usahakan yang sama ya, agar nanti pas ditumpuk hasilnya juga sama. Lanjut ini bisa langsung dipotong-potong saja. Nah, hasilnya seperti ini setelah dipotong-potong. Selanjutnya aku pakai plastik OPP, ini yang one set, ukuran 8 x 18 cm. Kemudian bisa langsung dikemas saja ya. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan 36 mini cake Thailand. Jadi untuk potongannya bisa disesuaikan saja ya. Mau besar atau kecil bisa disesuaikan saja dan lakukan semuanya hingga adonan selesai. Nah, ini sudah selesai dikemas semua. Selanjutnya bisa langsung diberi topping. Untuk toppingnya ini bebas. Dan ini aku pakai selai stroberi. Bisa diberi di bagian atasnya. Selanjutnya jika sudah, sekarang bisa diberikan tambahan whipped cream di bagian atasnya agar hasilnya lebih cantik. Kemudian bisa kembali diberi selai stroberi. Nah, ini juga selera ya, mau diberi tambahan selai stroberi atau tidak. Kemudian ini aku pakai permen Yupi dan ada crispy ball. Kemudian aku menambahkan coklat koin, kemudian marshmallow, Oreo, ada crispy ball, dan untuk toppingnya bebas terserah. Dan hasilnya cantik banget. Ini kalau dikemas dengan mika isi 5, juga bisa diberi dengan sendok ya agar nanti hasilnya lebih mudah. Nah, hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp43.000 bisa jadi ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Modal persatuannya Rp1.194. Ini bisa dijual dengan harga Rp2.500 atau Rp3.000 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil.